Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 adalah hari Minggu Prapaskah kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 28b sampai 36. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah puasa, pertobatan, dan janji kemuliaan kelak. Hari ini umat beriman Kristiani memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini secara langsung sudah berbicara tentang ganjaran dan anugerah bagi mereka yang bertekun dalam puasa, pantang, dan pertobatan diri. Hadiah atau puncak sukacita itu tidak lain adalah
pengalaman kemuliaan dan kebahagiaan abadi bersama Kristus yang dialami oleh mereka yang tekun bertobat. Bacaan pertama pada hari ini berkisah tentang Tuhan yang menjanjikan Abram keturunan besar dan hadiah negeri yang luas. Allah berjanji hal ini kepada Abram karena Allah melihat kesetiaan dan ketaatan Abraham padanya. Allah lalu meminta kepadanya untuk mempersembahkan seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Abram pun melakukannya dengan penuh ketaatan. Allah menjanjikan kebesaran, sukacita, kemuliaan, dan kebahagiaan yang sangat hakiki untuk Abram dan hidupnya, yakni besarnya keturunan, berlimpahnya harta, kekayaan, dan pelbagai hal. Allah hendak menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan kepadanya selalu berujung pada berlimpahnya berkat dan anugerah. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi merasa sangat prihatin dan gelisah dengan suasana kehidupan jemaat di kota tersebut. Banyak orang menghabiskan waktu hidupnya dengan pilihan hidup yang sia-sia dan bahkan sangat fatal untuk keselamatannya. Paulus merasa sedih menyaksikan banyak orang yang hidup berlawanan dengan salib Kristus. Ini masalah serius. Ia mengingatkan jemaat di Filipi untuk menyadari secara mendalam identitas mereka sebagai warga Kristus. Ia lalu menasehati dan mengingatkan mereka untuk berdiri teguh dalam Tuhan. Ia ingin agar mereka tidak hidup dengan kesia-siaan seperti hidup duniawi, hawa nafsu, dan kegelapan. Model-model hidup yang seperti itu kelak akan sangat berbahaya dan tidak menyelamatkan jiwa. Hidup yang demikian akan mematikan peluang untuk mendapatkan ganjaran kebahagiaan dan kemuliaan di surga bersama Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kisah perubahan rupa Yesus atau transfigurasi di hadapan para muridnya di atas puncak gunung adalah penyingkapan sejak awal pengalaman kebahagiaan dan kemuliaan yang akan dialami oleh mereka yang bertobat dan memelihara kesetiaannya kepada Tuhan. Pengalaman itu sangat mengejutkan para rasul dan membuat mereka merasa sangat bahagia, nyaman, menikmati, dan tidak ingin meninggalkan suasana atau pengalaman itu. Biarpun selama hidup di dunia, akibat pengaruh pelbagai hal, janji dan cerita tentang kemegahan dan keagungan momen akhir zaman itu tidak terlalu dianggap serius. Tanpa disadari, pengalaman para murid itu mengingatkan bahwa pengalaman kemuliaan dan kebahagiaan di akhir zaman dalam Kristus merupakan pengalaman yang paling dirindukan oleh setiap makhluk di titik terdalam dari diri dan hidupnya. Ketiga bacaan kitab suci hari ini mengajak umat beriman untuk menseriusi ajakan tanpa henti terkait dengan puasa, pantang, dan pertobatan diri itu sendiri.
Setiap orang didorong untuk sudah saatnya serius dengan pertobatan dan pembaharuan diri. Bahwa pertobatan itu pada akhirnya akan mendapatkan ganjaran kemuliaan dan kebahagiaan kelak. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah pesan konkret untuk kita. Kita harus tetap teguh berdiri dalam iman akan Kristus. Kita diajak menghindari hidup yang membawa kebinasaan, kesia-siaan, dan yang bertentangan dengan salib Kristus atau keselamatan itu sendiri. Semoga demikian. Amin.